ini bukan suatu kebetulan. Saya rasa ini adalah rencana dan waktu Tuhan untuk menjawab air mata kami selama ini, karena kami percaya bahwa kebenaran itu tidak dapat ditutup-tutupi. Jadi Tuhan mengizinkan beliau membantu kami. Nah, ini saya yakin dan percaya ya. Kami percaya dengan kami bahwa ini dikirim. Karena memang susah untuk menghubungi beliau untuk bisa kesini, dan saya yakin itu dari beliau sendiri, mungkin suara atau gerakan hati dari Tuhan. Karena memang bukan masalah ini ya, lain-lainnya, tapi beliau bisa datang untuk membantu kami di sini saja itu memang tidak terpikir. Dan ini sesuatu yang artinya dalam kita berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu, tapi ini memang sudah masuk di dalam rencana dan memang sudah waktunya. Baik, terima kasih. Kita sambil menunggu, ternyata ada oknum bank yang menyatakan bahwa itu kamu abal-abal dan lain sebagainya sama ini salah satu keluarga daripada Ibu Roleka, maka terjadi kericuhan itu. Sementara dari Bukopin sendiri mereka sudah bersiap untuk menerima. Sebenarnya Bukopin sementara masih nunggu waktu konfirmasi, tiba-tiba ada bahasa dari oknum bank menyatakan bahwa ke keluarga sini bahwa ini abal-abal sampai kamu tidak akan bisa dikembalikan. Tersinggung Mas Kelari. Memang kita harus tetap ketemu. Ya. Yang sebentar ini kita tadi belum sempat ketemu. Ya, karena kita ini hari datang mau bertemu. Ya seharusnya kan mereka sebagai orang karyawan di sini kan kita datang mau konfirmasi, kita omong baik-baik. Bukan mau mencari masalah di sini. Tidak ada kita cari masalah. Kita pengacara datang di sini mau menanyakan baik-baik. Kalau layani kita seperti ini, bagaimana masyarakat yang lainnya? Ini contoh yang tidak baik. Ya, tolong teman-teman wartawan harus diri. Bang Bukopin pegawainya itu menunjukkan contoh yang tidak baik untuk masyarakat luas. Ya, yang punya tabungan atau kredit di sini ya. Tolong disampaikan itu kepada masyarakat. Seandainya tidak dikembalikan, langkah selanjutnya sebenarnya langkah sudah ada di pihak kepolisian, kan sudah dalam proses, tapi kan ini masih pemegang nasabah prioritas, makanya kami dampingi untuk datang mau menanyakan beberapa hal tentang tabungan dan lain sebagainya. Ini kan wajar toh, dia masih pemegang sini soalnya, tapi kenapa dipersulit seperti itu? Lalu yang kemudian ada bahasa dari oknum bank seolah-olah memancing amarah dari keluarga yang memang saat ini lagi kecewa gitu loh, bahwa ini abal-abal lain sebagainya. Apa urusannya abal-abal? Ada uang 3 miliar kok abal-abal, apa maksudnya? Aku oknum bank itu supaya diusut, siapa nama oknum bank? Abal-abal itu tidak gitu ya. Oke, itu aja dulu. Sampaikan bahwa sampai detik ini uang klien saya tidak pernah kembali. Sudah melalui proses mediasi, negosiasi, bahkan sudah banyak langkah non-litigasi dilakukan, tapi belum pernah kembali. Dan setelah saya mendapatkan kuasa, karena bahwa dari dokumen yang kami dapatkan tahun 2019 dilaporkan di Krimsus, dan 3 bulan kemudian kasus di Krimsus dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Yang perlu saya sampaikan bahwa kasus ini juga sudah dilaporkan di Krimum, dan tahapannya sudah sampai ke penyidikan. Artinya sudah ada alat bukti yang mengarah kepada para pelaku. Tapi yang kami lihat bahwa perkara ini menyangkut badan hukum yang harusnya laporan di Krimsus Polda NTT itu harus dibuka kembali. Oleh karena itu kemarin ya, kami dari kuasa hukum Ibu Roleka secara resmi bersurat kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri ya, untuk segera membuka kembali perkara yang sempat dihentikan di Kriminal Khusus Polda NTT. Kenapa demikian? Karena perkara ini adalah perkara yang berhubungan dengan badan hukum. Perlu saya jelaskan bahwa klien saya hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, mendepositokan uangnya di Bank Bukopin. Dia percaya bahwa dengan dia mendepositokan uang di Bank Bukopin akan dijamin uang dan aman. Faktanya berubah ketika klien saya mau menambah lagi 1 miliar untuk menjadi 3 miliar tabungan itu. Tabungan ditambah lagi dia deposit menjadi 3 miliar. Kejadiannya, harapan daripada klien kami uangnya akan aman di deposit Bank Bukopin, faktanya uangnya raib. Dengan dugaan kita adalah adanya sindikat, adanya permufakatan jahat
ya. Bahkan ada konspirasi jahat yang menyebabkan uang 3 miliar klien saya sampai saat ini tidak pernah kembali. Tanggung jawab bank seperti apa? Ingat, klien saya adalah nasabah prioritas yang harusnya kata prioritas itu harus mendapat skala prioritas. Tapi ketika uang klien saya sampai saat ini hampir 2 tahun lebih, uangnya sampai saat ini tidak pernah kembali. Pertanyaan kita, ya, emang duitnya taruh di mana? Apa uang diserahkan kepada orang secara pribadi? Uangnya ada di bank. Mengalihkan uang 3 miliar kepada pihak lain tanpa persetujuan, tanpa konfirmasi kepada klien saya, itu namanya kejahatan perbankan. Yang mana kasus ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian Polda NTB. Ini prestasi. Karena apa? Supaya jangan ada kejadian yang sama terhadap masyarakat kepada keluarga kita, kepada masyarakat NTB. Dan kita juga biar rasa aman ketika uang kita disimpan, ketika uang kita ditaruh di bank Bukopin. Makanya saya setelah sama tim melakukan bedah dan lain sebagainya melihat bahwa ini kasus memang harus ada Krimsus juga menangani soal badan hukumnya, soal perbuatan di Krimsus silakan. Karena kalau ada permufakatan jahat, ada konspirasi, pelakunya tidak mungkin satu orang. Tidak mungkin satu orang pelakunya. Tidak mungkin seorang Jacqueline, ya, seorang Jacqueline dengan kuasa begitu penuh bisa memindahkan duit dari bank Bukopin ke perusahaan yang lain. Kami tidak pernah kenal yang PT Mahkota, tidak pernah ada. Karena tidak pernah diceritakan, tidak pernah dipromosikan kepada klien saya bahwa mereka sampai kapan dan di mana. Makanya dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kok uangnya bisa beralih ke salah satu PT yang tidak pernah ada hubungannya sama sekali. Kami tetap hukum kami adalah dengan Bank Bukopin. Karena Ibu Jacqueline datang ke rumah klien saya menggunakan baju bank, identitas bank, dan beberapa kali dia mengambil duit, menyerahkan duit, dan tanda tangan kwitansi pun di rumah karena nasabah prioritas. Jadi jangan sampai bank cuci tangan ya. Saya ingatkan, bank jangan pernah cuci tangan. Karena ini berurusan dengan urusan bank. Ibu Jacqueline walaupun saat ini bank sudah keluarkan, tidak lagi bekerja di Bank Bukopin, bukan berarti urusannya adalah mengarah kepada Ibu Jacqueline saja. Tapi ini urusan ini tetap, kita minta tetap ini adalah tanggung jawab bank. Kenapa? Karena Ibu Jacqueline bekerja di bank situ. Bukan orang sipil, orang biasa yang datang ke rumah lalu berbicara, membawai suatu perusahaan investasi. Faktanya tidak pernah ngomong. Jacqueline sekalipun tidak pernah bicara tentang PT yang namanya PT Mahkota itu, atau menawarkan investasi itu kepada klien saya. Bahkan orang lain pun belum ada. Setelah kejadian itu, baru dijelaskan di bawah ada nama salah satu orang namanya Aci yang mewakili daripada PT Mahkota untuk menjelaskan bahwa uangnya klien saya ada di PT Mahkota, bukan berada di Bank Bukopin. Naif, ya, niscaya. Ya, ini luar biasa. Saya sampai katakan bahwa ini kejahatan luar biasa dan harus dibongkar. Orang-orang yang terlibat di dalamnya ditangkap dan ditahan supaya apa? Ada kepastian hukum, ada penegakan hukum, dan ada keadilan buat klien saya. Dan kami minta supaya uang itu segera dikembalikan. Perbuatan para pelaku tetap bagi hukumnya untuk efek jerah. Tapi keperdataan uang dari para klien kami yang pernah kami percayakan kepada Bank Bukopin itu dikembalikan. Dan langkah berikutnya setelah kami ke Polda, kami sudah surati Pak Kapolda, kami ketemu sama para pimpinan Polda untuk bagian Krimum. Kami juga sudah minta supaya dibuka kembali Krimus. Dan bukan di situ saja langkahnya. Kemarin juga kami datang ke Bank Bukopin, ketemu ada 3 orang pejabat di sana, dan kami minta supaya perkara ini juga harus ada tanggung jawab daripada Bank Bukopin. Harus bisa menyelesaikan persoalan, kan urusannya di Bank Bukopin. Hubungan kami sama Bank Bukopin tidak sama PT yang lain. Jangan mengalihkan urusan ini kepada PT yang lain. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah tahu. Yang kami tahu hubungan kami hanya dengan Bank Bukopin. Kalau Anda mengeluarkan duit tanpa konfirmasi, lalu ada orang Bukopin yang mungkin melakukan kesalahan prosedur, itu tanggung jawab bank, bukan tanggung jawab personal. Ya, ingat itu baik-baik. Dan bukan berhenti di situ saja. Kami juga akan segera menyurati semua lembaga tinggi negara, karena ini urusan masyarakat dengan layak masyarakat umum dan hajat banyak orang supaya ada jaminan bahwa mereka percaya bank itu bertanggung jawab ketika ada persoalan seperti ini. Ya, itu aja dulu sementara posisi kami.